Baik, saya Nafisa Habibatu Savitri selaku MC akan membuka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh pada sesi 1 acara online training tahun 2020 ini. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Nurul Khotimah, SPD MPD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat kepada Ibu Wulan Patria Saroinsong, SPSI PhD, selaku pendamping kemahasiswaan jurusan dan dosen pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Surabaya, serta selaku pemateri pada sesi 1 saat ini yang kami hormati. Yang terhormat juga kepada Saudari Novita selaku Ketua Pelaksana acara online training, serta peserta sesi 1 online training tahun 2020 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya lah kita dapat menghadiri acara online training pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh. Saya, Nafisa Habibatu Savitri, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UNESA, serta Mars PG PAUD. Memasuki acara yang ketiga yakni sambutan Ketua Pelaksana dan Ibu Ketua Jurusan PG PAUD, disusul dengan pembacaan tata tertib peserta oleh moderator. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi tentang hidup sehat dengan mindfulness dan art therapy untuk orang tua dan pengasuh oleh Ibu Wulan Patria Saroinsong. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kemudian acara yang terakhir yakni penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Novita selaku Ketua Pelaksana acara online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh. Kepada Saudari Novita kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Khotimah SPD MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Ibu Wulan Patria Saroinsong SPSI MPD sebagai pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati juga Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Dan yang saya banggakan kepada panitia serta peserta online training manajemen kesehatan mental tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya saya sebagai Ketua Pelaksana
mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyempatkan waktunya dan dapat mengisi materi pada kegiatan online training manajemen kesehatan mental ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta bisa ikut mohon maaf, saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang mau ikut dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah membantu mensukseskan acara pada pagi hari ini. Harapan saya semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku Ketua Pelaksana meminta maaf jika nanti selama acara ada kekurangan atau salah dalam hal apapun. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Novita. Itulah tadi sambutan dari Kak Novita. Memasuki sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Khotimah SPD MPD selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Kepada Ibu Nurul, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang berada di sini, khususnya Bu Wulan, juga Bu Nurhenti, dan para peserta yang berbahagia semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar online training management yang diselenggarakan oleh mahasiswa PAUD. Yang kedua, terima kasih atas kegiatan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya. Ini adalah kegiatan yang sangat bagus yang bisa membangkitkan motivasi baik dari peserta dan juga nanti para yang hadir di dalam seminar ini. Lalu yang selanjutnya yaitu bahwa kegiatan ini harapan saya terus ditingkatkan dan dibuat sedemikian hingga menjadikan motivasi untuk teman-teman semuanya, baik khususnya untuk mahasiswa PG PAUD dan juga mahasiswa yang lain yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf walaupun kegiatan hari ini dimulai jam 8 tadi, saya selalu mengikuti dari pagi, namun izinkan nanti mungkin seandainya saya sambil ada di sebelah karena ada Muji Kompre juga peserta PPG. Begitu ya. Oke. Baik, dari kegiatan yang sudah direncanakan oleh mahasiswa MJ ini, saya sangat berharap sekali mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik, ditingkatkan, dan banyak kegiatan-kegiatan, khususnya tidak sekedar seminar nasional saja. Kemarin kita sudah melaksanakan internasional. Juga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang banyak mengundang dari peserta yang lain, khususnya dari universitas yang lain di LPTK se-Indonesia ini. Itu harapan ke depannya.
Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk teman-teman semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sambil saya menyampaikan ini juga sekaligus saya buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurul atas sambutannya yang luar biasa. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unesa, dan Mars PG PAUD. Pancasila,
anak Indonesia. Mari kita melangkah bersama mendidik anak Indonesia dengan semangat Pancasila, takwa pada Tuhan Yang Esa. Pendidikan anak usia dini, mari sukseskan bersama. Kembangkan potensi anak, PAUD selalu jaya, PAUD selalu jaya. Baik, kepada para hadirin serta peserta online training yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini saya persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya penyampaian materi. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Meriana Wahyu Astuti, selaku moderator pada acara hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib peserta pada acara hari ini. Tata tertib peserta online training manajemen kesehatan mental pada keluarga dan pengasuh. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, identitas audiens online training manajemen kesehatan mental harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang ketiga, audiens yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat kegiatan online training manajemen kesehatan mental berlangsung. Yang keempat, audiens wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, audiens diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama kegiatan online training manajemen kesehatan mental berlangsung, kecuali diizinkan oleh MC atau panitia. Yang keenam, menyediakan alat atau bahan yang telah ditentukan oleh pemateri sesuai sesi yang telah dipilih audiens. Yang ketujuh, semua peserta yang mengikuti kegiatan online training manajemen kesehatan mental melalui Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui chat room dengan format tanya_nama_pertanyaan. Yang kedelapan, jika audiens ingin bertanya secara langsung, silakan klik raise hand, lalu MC atau moderator akan mempersilakan audiens yang ingin bertanya secara langsung unmute mic saat bertanya. Yang kesembilan, setelah kegiatan selesai, peserta dimohon mengisi link feedback. Yang kesepuluh, seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, mengikuti kegiatan online training manajemen kesehatan mental dari awal hingga akhir acara. Yang kedua, mengisi link feedback yang akan di-share setelah acara selesai.
Baiklah, memasuki acara inti pada pagi hari ini, yakni penyampaian materi tentang hidup sehat dengan mindfulness dan art terapi untuk orang tua dan pengasuh yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan Patria Sarinsong, SPSI PhD. Kepada Ibu Wulan Patria Sarinsong, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mary, untuk kesempatannya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu atau hanya ibu-ibu saja ini? Ya, saya mau semua video di on. Bisa nggak ini? Ada Berliana, ada Hartini. Oke. Ini udah pas ya, 15 orang ya pesertanya, panitia. Oke, kalau boleh saya tahu, ini yang sudah orang tua ini ada berapa orang? Kalau dari info panitia udah 5 orang ya. Ada 5 orang, terus 10 orang masih status mahasiswa, tapi nggak tahu juga mahasiswa sudah berkeluarga atau belum. Ya, oke. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan coba ya melakukan mindfulness atau kita melakukan meditasi. Ya, meditasi di pagi hari, kemudian nanti saya kasih sedikit penjelasan lah tentang kesehatan mental itu seperti apa, dan kemudian nanti kita akan praktis bersama-sama untuk melukis ya. Tapi melukis di sini bukan artinya kita harus melukis seperti desain art yang sebenarnya ya, atau seperti Bu Nurul yang memang pakarnya ya untuk melukis. Enggak. Jadi kita melukis mengeluarkan saja unek-unek kita ya. Jadi mungkin ke partner kita, ke pasangan kita ya, kita nggak bisa lah seluas itu ya, kita bisa habis-habisan di sini ya. Jadi kertas gambar, kemudian apalagi pensil warna dan juga krayon atau cat air, semuanya udah pada siap ya ibu-ibu. Ini nggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu ini semua. Oke. Oke, bunda-bunda, sebelum kita mulai, kita merefleksi diri dulu ya bersama-sama. Untuk itu headset saya minta untuk dipakai biar bisa lebih fokus. Oke. Mohon maaf Ibu Wulan, sebelum melakukan meditasi, saya membacakan CV dari Ibu Wulan dulu. Oh ya, silakan sambil mempersiapkan headset ya para peserta. Oke. Yang singkat-singkat aja, Mer. Baik, Bu. Ini fotonya terlalu diedit ya gitu. Untuk pemateri pada sesi pertama ini, yaitu Ibu Wulan Patria Sarinsong, PhD, dari Universitas Negeri Surabaya, yang beliau sebagai University Lecturer, dosen, psikologis, dan juga research. Next. Beliau ini kelahiran di Manado, Indonesia, 13 Februari 1985. Ya. Skill dari beliau adalah
tester of psychology, testing instrument and measurement validator, English speaking and writing, Chinese speaking, research therapist, cognitive behavior therapy and art therapy, counselor, educator, Microsoft. Language, bahasa dari Ibu Wulan, Indonesian, English, and Chinese. Berikut adalah employment history dari Ibu Wulan. Next. Education dari Ibu Wulan dari Universitas Negeri Manado dengan jurusan psikologi pada tahun 2005 sampai 2009. Selanjutnya di Universitas Negeri Malang, Indonesia, jurusan pendidikan anak usia dini pada tahun 2011 sampai 2013. Yang selanjutnya di Cina dengan jurusan Doctor of Philosophy and Science. Next. Berikut kursus dari Ibu Wulan. Sudah, itu tadi CV singkat dari Ibu Wulan Patria Sarensong. Oke, terima kasih Mary. Ya, jadi itu secara singkat ya. Singkat kata CV dari saya, dan saya berharap ya dari training ini kita bisa bersama-sama me-heal ya self kita. Jadi sebenarnya energi kita itu sebagai manusia itu sangat besar ya untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Cuman kita hanya butuh coach aja. Ya, makanya hari ini saya mau jadi coach untuk kita semua sehingga kita bisa sama-sama sehat, nggak hanya fisik tapi secara mental juga ya. Meskipun di saat pandemi gitu, terus ya mungkin banyak masalah PHK, kita nggak punya penghasilan lebih untuk beli make up mungkin karena saya merasakan itu ya. Kalau untuk cewek palingan ya skincare, make up ya, buat bunda-bunda juga. Ya, oke. Jadi saya harap di online training ini kita bisa bersama-sama merefleksi ya diri kita, apa saja yang sudah kita dapatkan selama ini dan apa saja yang belum kita dapatkan selama ini, tapi ujung-ujungnya kita harus tetap bersyukur. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya minta panitia untuk memutar video meditasi dulu. Ini adalah video meditasi yang sudah dipublish oleh UNESA dan saya sendiri yang mengkompilasinya. Silakan. Ya, jadi untuk meditasi ini setelah musik dinyalakan, bunda-bunda, teman-teman mahasiswa, kita sama-sama untuk menutup mata kita ya. Close your eyes dan kemudian sama-sama mendengarkan suara saya yang merdu. Kemudian kita sama-sama meresapi sesuai dengan coach saya nanti yang ada di video. Kalau udah selesai, silakan dibuka matanya. Jangan tidur terus ya. Oke. Ya. Silakan kita mulai. Ini adalah refleksi rasa syukur. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur Anda dan penerimaan Anda terhadap apa yang sudah Anda dapatkan selama ini.
pengertian ini, ikutilah langkah-langkah dan petunjuk dari saya. Tenangkan dulu pikiran Anda dan buat posisi Anda santai. Setelah Anda siap, Anda bisa menutup mata Anda. Sekarang, tariklah nafas Anda yang dalam. Relax dan konsentrasi, dan lepaskanlah perlahan-lahan. Biarkan kesadaran Anda bergerak ke lingkungan terdekat Anda. Semua hal yang dapat Anda cium, Anda cicipi, Anda sentuh, Anda lihat, dengar, dan katakan kepada diri Anda sendiri, saya sangat bersyukur. Sekali lagi, katakan kepada diri Anda, saya sangat bersyukur. Selanjutnya, ingatlah orang-orang dalam kehidupan Anda, orang yang dekat dengan Anda, teman Anda, keluarga, ataupun pasangan Anda sendiri. Dan katakan kembali kepada diri Anda sendiri, saya sangat bersyukur. Sekali lagi, saya sangat bersyukur. Tarik nafas yang dalam dan lepaskan. Selanjutnya, alihkan perhatian ke diri Anda sendiri. Anda adalah individu yang unik dan diberikan imajinasi, kemampuan untuk berkomunikasi, dan belajar dari masa lalu untuk merencanakan masa depan. Untuk mengatasi rasa sakit yang mungkin Anda alami. Ketika Anda siap, katakan kepada diri Anda bahwa saya sangat bersyukur. Sekali lagi, saya sangat bersyukur. Tetaplah rileks dan berada di dalam kesadaran Anda. Tarik nafas yang dalam dan lepaskan. Hidup adalah anugerah yang berharga, dan bahwa Anda telah dilahirkan dalam kesejahteraan dan kedamaian, bahwa saat ini Anda dikaruniakan kesehatan, kebahagiaan, Anda memiliki budaya dan spiritual. Untuk semua ini, katakan kepada diri Anda sendiri, saya sangat bersyukur. Ulangi sekali lagi, saya sangat bersyukur. Tarik
siap dan penuh dengan rasa syukur, bukalah mata Anda dengan senyuman di pipi Anda. Ya, sudah tersenyum semua? Aduh, segarnya ya kalau lihat bunda-bunda dan teman-teman mahasiswa tersenyum lebar. Ya, gimana perasaannya? Ada yang mau jadi volunteer? Perasaannya gimana? Ya, bisa di-unmute kalau yang ada pengen ya mengungkapkan lah. Feelingnya setelah kita relaksasi tadi gimana? Bisa konsentrasi nggak? Bisa? Ya, Bunda Angeli? Ya, Bu Wulan. Gimana feelingnya tadi? Karena saya sendiri juga sering bermeditasi, jadi saya sangat merasa sangat enak gitu, memaafkan, forgiveness, bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam hidup saya, permasalahan seminggu yang lalu bagaimana, dan sekarang hari Sabtu sebagai libur kerja tapi tugas masih menumpuk, sangat membantu sekali ya. Oke. Terima kasih. Nah, jadi kalau dari Bunda Anjeli sendiri, meditasi ini sangat membantu dan bisa juga membantu untuk forgiveness ya. Jadi kita merasa selalu bersyukur, tidak selalu mengeluh ya. Oke. Nah, setelah ini ya, sebelum kita masuk lagi ke materi, saya ingin menotis kita semua bahwa untuk segala sesuatu yang nanti akan kita diskusikan di sini, karena ini kan akan berkaitan dengan ya mungkin feeling ya seseorang yang pengen kita share di sini, maka untuk datanya ini sangat dirahasiakan. Ini di share di YouTube tidak? Panitia? Apa ini di share ke YouTube? Iya, Bu. Untuk bisa saya minta kalau nanti setelah PPT saya tayangkan, kemudian kita akan masuk ke training art terapi, ya, dan setelah itu kan nanti para peserta ini akan saya minta satu-satu ya untuk melukiskan sebenarnya apa sih maksud dari gambar mereka. Nah, itu kan terkait dengan kerahasiaan data ya. Saya minta untuk di off ya, YouTube-nya jangan di on. Iya, siap Bunda. Oke, dan nanti untuk yang part itu tolong di-cut, tidak boleh kita publish ya. Dan nanti juga bunda-bunda yang ada di sini, ketika yang lain mungkin memberikan curhat ya, curhatannya, ya tolong jangan dibagikan juga informasinya ke orang lain. Ya, saya mau dengar persetujuannya dari bunda-bunda dan teman-teman mahasiswa. Agree? Iya? Oke. Oke ya, karena ini di-record, jadi kita sama-sama sudah sepakat bahwa ini hanya kita saja yang tahu, ya, dan Tuhan saja, gitu ya. Oke. Sekarang saya akan kasih sedikit ilustrasi ya tentang apa sih itu kesehatan mental dan what is art therapy. Art therapy itu apa? Oke, host bisa di-share PPT saya?
Oke. Kenapa ini nggak terlalu jelas ya tulisannya? Oke, baik. Nah, jadi tema kita hari ini ya, kita sama-sama akan melakukan mindfulness dan art therapy. Tadi kita sudah ada mindfulness bersama, dan it's a very good for self healing ya. Ya, at least kita sudah menerima energi positif lah dari video tadi yang sudah kita praktekkan bersama-sama. Nah, kemudian di sini tujuannya sebenarnya tidak hanya untuk parent aja, orang tua aja, tapi sebenarnya ke pengasuh juga. Ya, pengasuh itu kan nggak harus mbak yang ada di rumah, tapi ya mungkin kakek, nenek, atau om, tantenya, atau teman-teman mahasiswa juga ya sudah punya ponakan ya, jadi bisa dikatakan sebagai caregiver. Oke, jadi sama-sama nanti kita akan memahami sebenarnya seperti apa sih itu self healing lewat art therapy. Next. Nah, sekarang kalau ketika bunda dan teman-teman mahasiswa melihat gambar ini, apa sih yang kita rasakan? Apa yang kalian rasakan? Feelingnya gimana? Happy? Apa malah sedih? Apa malah ada rasa kangen gitu untuk bersama? Nah, apalagi kalau kita ya bareng dengan anak kita, dengan suami kita, ataupun dengan teman-teman lah yang ada di sekitar. Dan kita mulai painting bersama, ya ada komunikasi di sana. Kemudian lanjut, next. Ya, oke. Tadi udah ada, next aja. Next. Ya, oke. Nah, jadi kalau di rumah itu bisa aja kita mindfulness bareng anak kita ya, atau bareng suami kita, atau satu keluarga juga bisa ya. Jadi kita bisa meditasi bersama-sama dengan posisi duduk seperti ini. Oke, lanjut. Ya. Sekarang kita masuk ke art therapy ya. Art therapy itu apa sih? Apakah butuh kuliah dulu ya, kuliah seperti Bu Nurul gitu terus mengambil jurusan art ya? Nggak tentu ya. Ayo lanjut. Ya, oke. Kok di saya ini kurang kelihatan ya. Oke. Jadi sebenarnya art therapy itu apa sih? Jadi art therapy ini sebenarnya akan mengeluarkan emosi kita yang mungkin tidak bisa kita keluarkan dengan kata-kata, ya. Dengan bahasa tubuh pun sesimbol, dengan gambar, dengan cat air ya kita bisa melukiskan sebenarnya apa sih yang kita rasakan untuk saat ini, ya. Oke, next. Ya, untuk art therapy sendiri kita bisa menggambar apa saja. Kita bisa menggambar tubuh kita sendiri, kemudian kita bisa menggambar hati kita sendiri, kita bisa menggambar sebuah pizza kalau untuk anak-anak ya, atau kalau kita yang sedang pizza ya silakan kita menggambar pizza, ya pizza kita sendiri dengan rasa kita sendiri, ada rasa bahagia, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Ya, kita bisa luapkan itu semua dalam bentuk gambar art. Oke, next. Ya, nah nanti kita akan praktek seperti ini. Jadi, bunda-bunda dan teman-teman mahasiswa silakan kalian menggambar jari kalian sendiri ya. Tentu aja di kertas yang sudah kalian sediakan sendiri. Nah, kemudian kalian warnai. Ya, kalian warnai masing-masing jari kalian. Misalnya kalian pengen mewarnai pink karena dengan rasa ceria mungkin. Tapi kalau kalian menganggap bahwa pink itu adalah kemarahan, ya why not? Silakan.
Jadi gambarlah jari kalian sesuai dengan emosi yang kalian rasakan dan warnai itu. Oke. Dan nanti di 5 jari itu, kalau yang kiri, jadi saya minta 10 ya, 10 jari kiri dan kanan. 5 jari sebelah kiri itu adalah hal-hal apa saja yang sudah kita, ada 5 hal yang sudah kita, yang belum kita kasih ke keluarga. Kemudian yang 5 jari sebelah kanan itu adalah 5 hal yang sudah kita berikan ke keluarga kita. Ya, oke. Lanjut. Next. Ya, oke. Jadi kita juga bisa painting heart kita ya. Kita tuangkan ke 10 jari ini. 10 jari kiri dan 5 jari kiri dan 5 jari kanan. Oke, next. Next. Ya, jadi bahan-bahannya sudah disiapkan ya semua bunda-bunda untuk cat airnya, untuk kuasnya, kemudian untuk krayon, untuk pensil warna dan lain-lain. Ya, saya pikir itu saja ya untuk melit kita, menggait kita ke sesi art terapi ya. Jadi untuk art terapi sendiri sebenarnya ini sudah lama ya. Tapi ya mungkin di Indonesia masih jarang yang tersertified ya untuk art terapi. Ya, makanya untuk saat ini saya pengen kita sama-sama praktis ya, khusus untuk melukiskan emosi kita lewat art. Ya, nggak perlu kuliah, nggak perlu kita harus sekolah, harus ngambil degree, S1, sarjana, master, khusus untuk menggambar, tapi khusus hanya dengan merasakan emosi kita saja, kita sudah bisa mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Oke, jelas ya bunda-bunda? Atau ada pertanyaan sebelum kita praktis? Ya, bisa di end screen aja. Ya, oke. Bunda-bunda dan teman-teman mahasiswa, adakah yang mau bertanya? Oke, jadi instruction-nya adalah silakan kita siapkan ya kertas, kemudian peralatan gambar ya, bisa dari punya anak-anak kita. Ya kalau di PAUD kan banyak ya, apalagi yang udah punya anak pasti itu buku gambar, krayon semuanya ada, sampai tembok pun itu penuh dengan cat. Kalau mau pakai tembok pun boleh, nggak apa-apa, nggak pakai kertas pun nggak apa-apa. Oke, nah jadi silakan kita mencetak ya, mencetak jari-jari kita ini, kemudian kita warnain, ya kita warnain sendiri sesuai dengan moodnya kita ya, emosi kita. Ya, sebelah kiri untuk hal yang belum kita kasih ke keluarga kita, sebelah kanan yang sudah kita berikan ke keluarga kita. Terus nanti akan saya tanya nih satu-satu nih, ya. Ya, kira-kira ya pengen berbagilah dengan kita semua yang ada di sini, menceritakanlah. Ya, nggak hanya gambar, tapi kita bisa curhat lah dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, untuk memulainya saya minta musiknya ya, biar lebih fokus. Ya, host, musiknya tolong dimunculkan. Nah, ini waktunya 15 menit ya, bunda-bunda. Panitia tolong ya diperhatikan untuk timingnya. 15 menit aja. Silakan kita mengekspresikan emosi kita. Ya.
Kita nggak perlu bahagia setiap hari, tapi yang ada perlu ketenangan. Ya kan? Kalau tenang, tentu aja pikiran kita bahagia. Kalau bahagia, belum tentu kita merasa tenang. Ya, jangan pernah mengejar kebahagiaan. Itu saja. Kebahagiaan tidak perlu kita kejar. Yang harus kita kejar adalah ketenangan hati dan pikiran. Meskipun kita pulang dari kantor, dari kampus, setelah kita beristirahat, dan kita masih mikir banyak kerjaan di luar sana, tentu aja itu kita nggak akan bisa tenang. Mau se-happy apapun, kita ke mall pun, kita jalan-jalan, liburan pun, tapi pikiran kita nggak tenang, cuman ingat kerjaan kita sama aja. Ya, jadi itu quote yang mau saya sampaikan. Waktu kita untuk sekarang adalah waktu untuk produktif, untuk bekerja. Maaf Wulan, waktunya sudah habis. Ya, oke. Waktunya masuk sesi tanya jawab. Ya, oke. Jadi itu dari saya ya. Hari ini saya harap dapat menginspirasi kita semua dan dapat melatih kita untuk self healing. Kita bisa gunakan juga video-video tadi ya untuk self healing ketika kita punya beban atau stress out yang sangat besar ya, kita bisa menggunakan musik-musik meditasi dan relaksasi, dan juga kita mulai bisa menggambar sendiri. Ya, oke. Sekarang kita ke Q&A ya. Oke. Ya. Baik, acara yang selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wulan Patria Sariwinsong. Semoga informasi yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan dengan klik raise hand, serta menyalakan mic atau dapat ditulis pada room chat dengan hashtag tanya_nama_pertanyaan. Untuk waktu peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Anjeli mungkin udah raise hands. Oh iya Bu, maaf salah Oh iya. Oh, tapi nggak apa, saya emang niat bertanya. Iya, silakan. Jadi kan saya sebagai mahasiswa PG PAUD dan beberapa panitia juga dari PG PAUD, dan kita juga ada yang sudah punya anak, ada yang begini. Kan ini membahas tentang self healing pada orang tua. Namun bagaimana sih kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya memberikan self healing pada anak kita? Maksudnya ibu bahagia, anak juga bahagia, tapi ketika anak sedih, ibu juga merasa sedih. Kan pasti makanya itu alasan beberapa kita tidak menceritakan pada orang tua kita, karena pasti orang tua akan ikut merasakan kesedihan kita. Bagaimana kita memberikan self healing pada anak melalui art terapi, sedangkan kita sendiri pun jika tidak punya bidang keilmuan terhadap art terapi. Seperti itu Bu Wulan. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus banget ya, Anjeli. Oke, sebenarnya konsepnya sama. Kalau kita pengen ngasih coach ke anak kita lewat art terapi, bisa seperti yang tadi. Ya, untuk anak kan mereka senang banget kan dengan kegiatan-kegiatan mewarnai. Ya, silakan diberikan fasilitasnya, silakan dikasih pensil warna, cat air, jangan pernah marah kalau anak pengen melukis di tembok. Ya, biasanya kan bunda-bunda gitu ya, aduh nanti ini rusak, ini temboknya nanti penuh coretan, ini gimana, beli cat juga mahal. Ya, jadi seperti itu. Jadi biarkan anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fasilitasilah mereka. Ya, ketika kita ingin memberikan art healing ke mereka, ya berikanlah kesempatan itu. Ya, fasilitasilah itu, berikanlah kertas sketsa mungkin, atau kita sudah menempelkan kertas sketsanya di tembok. Ya, biasanya kan anak suka sesuatu yang menantang ya. Kalau mungkin hanya di kertas terus ya mereka bosan. Ya. Jadi biar
temboknya mungkin nggak tercoret-coret, kita siapkanlah kertas yang udah kita tempel di tembok, terus biarkan mereka berekspresi di sana. Ketika mereka mulai melukis, apa saja yang harus mereka lukis, silakan. Nah, seperti tadi saya kasih feedback kan, ini warnanya artinya apa sih? Cobalah bunda-bunda komunikasi. Bahwa ini warnanya bagus, misalnya. Ini warna pink ini maksudnya apa, Nak? Itu. Kenapa sih gambar warna pink? Kenapa melukis dengan warna biru? Itu kita komunikasikan. Dengan sendirinya, anak pun akan terbiasa untuk mengkomunikasikan feeling-nya. Apa sebenarnya yang dia rasakan. Ini juga impact ke kemampuan bahasanya. Nanti kosakata dia lebih banyak. Ya, kenapa anak nggak bisa ekspresikan feeling-nya setiap saat? Karena tentu saja mungkin dia tidak tahu kosakata seperti apa yang pantas untuk melabeli perasaannya itu. Misalnya orang tua nggak pernah komunikasi dan dia nggak tahu kosakata marah itu seperti apa. Dia nggak tahu kalau dia lagi anger dia harus bilang apa. Gitu. Apakah dia harus bilang, "Bu, saya happy," karena yang dia dengar selalu cuman happy gitu. Cuman selalu senang. Nggak pernah mendengar kata-kata saya sedih gitu. Jadi sebagai orang tua juga bukan tidak mau membebani anak-anaknya, tapi share feeling juga. Ibu sedih loh, ibu kecewa loh kalau kamu seperti ini. Ibu bahagia loh kalau kamu seperti ini. Tuh. Jadi ketika kita mulai mengungkapkan perasaan kita ke anak, anak pun pasti akan ikut ya merasa empati. Ya, dan untuk pengenalan kosakata juga sangat membantu untuk ekspresinya si anak. Oke, saya pikir itu ya. Ya, gimana Anjeli? Iya, Bulan. Benar, saya setuju dengan kata Bulan tentang. Tapi menurut saya juga anak tidak mau menceritakan perasaannya karena orang tuanya terlalu overreacting. Ya. Anaknya orang tuanya udah marah duluan gitu. Lalu orang tuanya merasa benar kayak aku, saya sebagai orang tua, saya yang udah tahu saya yang benar, kamu salah. Sebenarnya padahal untuk feeling kan tidak ada yang salah. Anak merasa apa? Ya. Ya kan orang tua tidak bisa melihat bagaimana dia memperlakukan anak itu karena sebagai pelaku, bukan sebagai orang kedua atau orang ketiga. Seperti itu. Ya, makanya konsep PAUD kan tidak boleh ada judgement ya ke anak. Ketika kita mulai menjudgment, anak juga akan dibesarkan sebagai ya penjudgment ya. Nanti dia juga akan menjudge kita. Dia akan menjudge orang lain dan bahkan menjudge dirinya sendiri. Oke, jadi besarkanlah anak dengan kasih sayang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Intan. Oh, Intan. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi saya mendengar banyak dari teman-teman maupun bunda-bunda itu banyak yang merasakan seperti saya bahwa tidak mau membebani orang tua, memendam perasaannya. Nah, sebenarnya dulu saya waktu kuliah juga gitu, Bun. Maksudnya saya nggak mikir lah, maksudnya nggak mikir tentang keluarga, tentang maksudnya itu tidak seperti sekarang semenjak usia bertambah malah selalu memikirkan keluarga. Nah, sebenarnya salah nggak sih, Bun, ketika seorang anak itu ingin bercerita tentang bebannya kepada kedua orang tuanya, sehingga mungkin itu nanti maksudnya bisa terkurangi gitu dari teman-teman adik-adik mahasiswa ini tentang perasaan yang mungkin ingin dibagikan kepada orang tuanya, gitu, Bun. Oke, terima kasih Intan. Ya, memang kalau dari semua tadi ya, banyak kan rata-rata semua juga tidak ingin membebani orang tua. Sebenarnya itu berasal dari mana? Dari pola asuh. Ya, dari parenting sendiri. Kenapa kita ya sebagai anak
tidak mau membebani pikiran orang tua. Karena orang tua juga dari awal melakukan hal yang sama. Ya, jadi ada kemungkinan orang tua juga di rumah tidak sebebas ya yang saya ungkapkan tadi. Jadi orang tua tidak pernah juga share feelingnya dengan kita. Jadi kita nggak pernah berempati, kita nggak pernah tahu sebenarnya orang tua ini masalahnya apa. Akhirnya ketika kita juga beranjak dewasa dan kita juga punya masalah, kita juga tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan kita. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, yang artinya tidak nyaman. Ya, akhirnya kita merasa nggak nyaman kalau kita harus mengungkapkan perasaan kita, feeling kita yang sebenarnya ke orang tua kita. Karena takut mereka sedih, karena khawatir mereka marah, karena khawatir mereka kecewa, karena khawatir mereka sakit. Padahal itu semua hanya persepsi kita saja. Karena kita belum pernah mencoba. Ya. Sebenarnya inti satu saja, komunikasi dan parenting. Ya. Jadi parenting itu sangat penting. Ketika kita sudah tahu, oke, pengalaman saya dengan orang tua seperti ini, janganlah kita bawa ke anak-anak kita. Jadi kita dengan anak-anak itu dibebaskan untuk ya seperti teman, ya. Kenapa anak-anak itu lebih senang dengan peer group-nya? Karena dengan peer group-nya mereka merasa bebas, mereka merasa nggak ada judgement di dalam. Dan mereka merasa teman saya nggak bakalan sakit, teman saya nggak bakalan mati, teman saya nggak bakalan sedih, kecewa, dan lain-lain. Teman saya menerima saya apa adanya. Ya, jadi sebagai orang tua juga kita harus seperti itu. Memang kalau untuk Asian parents, ya memang masih otoriter ya kebanyakan. Ya, tapi kalau di luar negeri itu sudah sangat demokratis. Ya, jadi anak dengan orang tua apa saja masalahnya mereka saling share. Itu saja dari saya, intinya komunikasi dan parenting. Ya, jadi try ya. Jadi cobalah, jangan dulu bernegatif, stay positif. Ketika kita stay positif, maka hasilnya juga akan positif. Kalau kita negatif, hasilnya akan negatif, pasti itu. Karena kita mensugesti diri kita sendiri. Oke, itu saja. Mary, gimana Intan? Terima kasih Bun jawabannya. Semoga bisa diterapkan selanjutnya Ya, untuk saya dan teman-teman semuanya. Ya, amin. Baik, mungkin peserta ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin Bunda Siti ingin bertanya, atau Bunda Berlin. Bunda Fatma mungkin ingin bertanya. Atau Bunda Hartini mungkin ingin bertanya. Mumpung ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai orang tua yang mempunyai 2 anak, saya mau bertanya, anak saya yang kecil itu bagaimana cara kita menghadapi anak yang sifatnya itu tidak mau dikeras, kalem. Kadang kita ikuti alur anak dengan sifatnya yang kalem itu. Tapi anak tersebut kadang nggak mengerti.
Tapi kalau dikeras, anak itu malah berontak. Gimana itu, Bu? Saya sebagai orang tua ya. Kalau anak saya yang besar itu, kalau saya ingin sebagai teman, bukan sebagai anak. Jadi curhat kepada saya itu boleh. Tapi kalau anak saya yang kecil, itu sifatnya tidak mau dikeras. Tapi kalau dikeras, dia malah berontak. Nah, kalau saya ikuti alurnya anak saya yang kalem itu, dia kadang nggak mengerti bagaimana itu, Bu. Makasih waktunya. Oke, baik, terima kasih Bunda Hartini. Ya, pertanyaan yang bagus ya untuk para orang tua. Ya, intinya anak itu adalah peniru sejati, Bu. Ya, jadi dia meniru dari siapa perilakunya? Tentu saja dari lingkungan terdekatnya. Ya, entah dari orang tua, atau dari kakek nenek, atau dari om tante, atau dari kakaknya, atau dari teman-temannya yang ada di sekitarnya. Ya, jadi intinya anak itu tetap harus kita didik dengan kasih sayang dan dengan pola asuh yang demokratis. Tidak boleh otoriter, ya, dikerasin. Tidak boleh juga dilos, permisif. Ya, tapi bersifat demokratis. Ketika anak butuh untuk didengarkan, kita ada. Ya, ketika anak butuh untuk bermain dengan teman-temannya, kita okekan. Ya, tidak kita kekang harus di rumah, ya, atau kita kurung karena lagi pandemi, ya, nanti ya sama coronanya datang juga, ya. Jadi tidak harus seperti itu. Ya, jadi anak sebenarnya itu mencerna dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, jadi sebagai orang tua, kembali lagi pola asuh dan lingkungan bermainnya. Ya, tidak apa-apa anak bermain di luar, tapi harus kita pilih lingkungannya. Ya, lingkungan mana yang seharusnya dia bermain, seharusnya dia bergaul. Sama seperti saya, anak saya, meskipun anak saya keluar, tapi saya pilih lingkungannya. Saya selalu mengingatkan anak saya. Realitasnya, kalau kamu bergaul dengan orang, mohon maaf ya Bu, bukan mau memilih, tapi kan kita harus menentukan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Ketika anak kita bergaul dengan lingkungan yang tidak sehat, misalnya lingkungan yang di mana anak-anaknya tidak sekolah, pasti kan anak kita akan terbawa ke sana. Ya, akan mengikuti mereka juga. Makanya sebagai orang tua kita seharusnya mengarahkan. Wajar kalau kita mengarahkan anak kita harus bergaul di lingkungan yang seperti ini. Dan kita harus explain, menjelaskan mengapa. Itulah gunanya komunikasi, biar anak paham. Ya, kalau dari saya begitu, Bu. Jadi anak-anak kalau untuk dikerasin tidak bisa. Karena mereka juga akan ikut keras, ikut ngotot. Ya, dan apa yang kita kerasin itu di berikutnya itu akan mereka tiru. Ya, tapi kalau kita ngambil dengan lemah lembut, maka mereka pun akan jadi anak yang lemah lembut. Ya, itu kalau dari saya ya, dari pengalaman saya dan juga keilmuan itu yang saya pahami dan bisa saya sampaikan. Kayak gimana, Bunda? Ya, terima kasih. Ya, memang mendengarkan, mengatakan itu mudah ya, tapi untuk praktek itu yang butuh effort. Ya, oke, makanya kalau udah stres dengan anak gitu, ayo kita meditasi, ayo kita relaksasi. Tidak perlu dengarkan musik, tapi cukup tarik nafas saja dan buang. Cukup latihan pernafasan saja udah cukup. Selama semenit, pasti emosi kita akan redam. Semenit saja, Bu, ditahan. Atau setengah menit aja kita tahan emosi kita. Pasti anak nggak akan kita kerasin. Itu akan lewat. Dan kita akan kembali kalem. Ya, itu dari saya, Bunda. Iya, sama-sama. Ada lagi ini, saya rasa sudah cukup ya, untuk waktunya juga. Iya. Mary? Iya. Masih ada sisa 5 menit, Bu, untuk tanya jawab. Tapi mungkin... Iya, saya
Ada tamu soalnya. Oh gitu. Baik, baik. Saya menyampaikan kesimpulan dari materi bulan hari ini. Materi yang telah diberikan yaitu meditasi untuk diri sendiri. Saya izin sebentar ya. Baik, Bunda. Relaksasi diri sendiri. Lalu bagaimana feeling hari ini yang dirasakan. Selanjutnya untuk kebanyakan dari kita semua kekurangan waktu dan juga komunikasi. Lalu kemudian ini kan banyak perempuan ya, jadi dari yang disampaikan bulan tadi, mungkin apabila kita menjadi orang tua, mungkin bisa berkomunikasi dengan lebih baik untuk anak, menyampaikan feeling masing-masing agar anak itu juga mau menyampaikan apa yang dirasakannya dan menganggap orang tua itu tadi seperti teman. Dan itu saja kesimpulan untuk hari ini. Untuk acaranya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara pada sesi 1 hari ini. Alhamdulillah serangkaian acara dari awal hingga akhir sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri serta peserta yang telah hadir dalam acara online training pada sesi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian dari kami, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya. Oke, udah selesai ya? Sudah, Bunda. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya, untuk bunda-bunda yang sudah berpartisipasi ya. Semoga training hari ini bisa bermanfaat. Oke. Selamat ber-weekend ya. Bye-bye. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan mengikuti acara hari ini. Bisa live ya, Mer? Bisa, Bunda. Oke. Oh, sebelum itu kita foto dulu. Oh ya, belum ya, foto. Ya. Untuk seluruh panitia dan juga peserta bisa menyalakan kameranya. Ayo, rambutnya yang rapi. Ayo berpose. Sudah siap? Sudah. Sudah.